Bitcoin langsung nyungsep terkoreksi secara signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Jumpa lagi di Temu Info dengan Akai di sini. Kali ini kita akan membahas seputar pergerakan market kripto terutama Bitcoin beserta informasi-informasi teraktual yang berkorelasi dengan pergerakan market kripto itu sendiri. Pada saat video ini dibuat, total global market kripto berada di angka 2,6 triliun US dollar atau mengalami kenaikan 1,13%. Indeks Fear and Greed berada di angka 29 dan saat ini Bitcoin diperdagangkan di angka 84.000,8 US dollar atau mengalami kenaikan sebanyak 1,21% selama 24 jam terakhir. Bearish masih mendominasi pada perspektif pergerakan daily Bitcoin. Namun jika kita gambarkan sebuah garis trendline pada chart, maka ini akan sangat menarik. Kenapa sih ini menarik? Jadi perhatikan teman-teman. Trendline yang saya gambar menggunakan garis warna kuning ini menjadi resisten bagi Bitcoin itu sendiri. Yang mana jika berhasil ditembus, maka berdasarkan analisa teknikal, resisten yang ditembus akan otomatis menjadi support. Dan jika hal itu terjadi, maka potensi Bitcoin menuju all-time high yang baru semakin besar. Namun, jika Bitcoin terreject dari resisten tersebut, maka potensi untuk membuat lower low yang lebih rendah dari lembah sebelumnya makin meningkat. Oke, sekarang kita akan coba melihat pergerakan Bitcoin pada time frame yang lebih besar, yaitu time frame weekly. Jadi ini adalah chart Bitcoin pada time frame weekly, di mana sekaligus ini menjadi update analisa chart weekly Bitcoin yang sudah saya share sejak video pertama channel Temu Info ini. Pada chart weekly Bitcoin ini sudah saya plotting menggunakan Elliott Wave Theory dan dikombinasikan dengan percentage retracement milik Dow Theory. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel Temu Info ini, saya rekomendasikan untuk melihat video pertama Temu Info agar mendapatkan dasar dari penerapan Elliott dan Dow Theory pada weekly Bitcoin ini. Semoga dari sana teman-teman mendapatkan conviction yang lebih terhadap kedua teori tersebut. Oke, weekly BTC sedang membentuk pattern EPC koreksi dan lembah terakhir sudah membentuk lower low atau lembah yang lebih rendah dari lembah sebelumnya. Jika lembah yang terakhir ini adalah lembah C, maka potensi bottoming BTC semakin besar. Dan dari situ Bitcoin akan berangsur-angsur kembali ke major trendnya dan kembali bullish. Tetapi meski demikian, tetap ada kemungkinan Bitcoin lanjut koreksi sampai mungkin di bawah level 74.000 atau itu lebih rendah dari lower low sebelumnya, terutama jika Presiden US menaikkan tarif resiprokalnya kembali. Jadi setelah Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden Amerika untuk kedua kalinya, beliau kembali menabuh genderang perang dagang dengan China, di mana perang dagang tersebut sudah dimulai sejak periode pertama Donald Trump menjadi Presiden Amerika. Dan menurut saya hal itu sudah diprediksi oleh para investor jauh sebelum Donald Trump kembali terpilih. Akan tetapi Donald Trump benar-benar out of the book, di mana pada mulanya kenaikan tarif sering terjadi antara China dan Amerika. Tiba-tiba semua mitra dagang Amerika dikenakan tarif 10% termasuk China. Puncaknya pada saat Presiden Trump mengumumkan tarif resiprokalnya kepada semua negara mitra dagangnya. Yang menurut Menteri Keuangan Indonesia, hitung-hitungan tersebut tidak bisa dinalar oleh para ekonom. Cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit.
tidak ada ilmu ekonominya di situ, menutup defisit. Itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual pada orang lain. Trump administration berdalih besaran tersebut diperoleh dari defisit perdagangan Amerika kepada semua negara mitra dagangnya. Pada saat itu sontak S&P, Nasdaq, dan beberapa indeks global tak luput juga Bitcoin langsung nyungsep terkoreksi secara signifikan. Untungnya hal tersebut tidak berlangsung lama, karena selang beberapa hari Presiden Donald Trump telah mengumumkan penangguhan atas tarif resiprokal tersebut selama 90 hari mendatang, kecuali untuk China yang masih terus tarik ulur tarif sampai sekarang dengan Amerika Serikat, dan terpantau Presiden Donald Trump mulai kewalahan menghadapi perlawanan Cina yang tegas menghadapi perang tarif ini. Dengan penundaan resiprokal selama 90 hari, maka market langsung merespon dengan rebound dan terjadi rally secara signifikan. Jadi, menurut saya akan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi sentimen positif pada market. Apa saja hal tersebut? Pertama adalah tarif resiprokal yang ditunda selama 90 hari. Yang kedua, perlambatan QT yang dilakukan oleh The Fed sejak awal April, serta potensi cut rate yang akan terjadi pada FOMC selanjutnya. 3. Bullish structure pada chart Bitcoin yang berpotensi terbentuk. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nantikan pembahasan pada video-video selanjutnya, dan saya akan sangat berterima kasih jika teman-teman bersedia like, subscribe, maupun komen di channel ini. Sampai jumpa, sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.